Kuasa Tuhan di balik kelemahan. Setiap orang pasti pernah mengalami kelemahan. Ada masa ketika tubuh terasa letih, hati terasa rapuh, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan iman seolah kehilangan kekuatannya. Kelemahan bisa datang karena tekanan hidup, kegagalan, penolakan, sakit penyakit, atau pergumulan yang terus-menerus menekan hati. Dalam keadaan seperti itu, kita sering merasa tidak sanggup lagi melangkah. Sebagai manusia, kita cenderung ingin terlihat kuat. Kita ingin mampu menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Kita merasa lebih tenang jika semua berjalan sesuai rencana dan jika kita masih merasa sanggup mengendalikan hidup. Namun, Tuhan seringkali memakai masa-masa kelemahan justru untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Di saat kita tidak lagi mampu mengandalkan diri sendiri, disitulah kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat ini adalah salah satu pengakuan iman yang sangat kuat dari Rasul Paulus. Paulus bukan orang yang asing dengan penderitaan. Ia mengalami penganiayaan, penolakan, bahaya, kesulitan, bahkan kelemahan pribadi yang membuatnya berseru kepada Tuhan. Namun, Tuhan tidak langsung mengangkat semua kelemahannya. Sebaliknya, Tuhan mengajarkan bahwa kasih karunia-Nya cukup, dan bahwa kuasanya justru dinyatakan secara sempurna di tengah kelemahan manusia. Ini adalah pelajaran yang tidak mudah. Kita sering berdoa agar Tuhan segera menghilangkan kelemahan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, beban cepat terangkat, dan hidup kembali nyaman. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati musim yang lemah, agar kita berhenti bersandar pada kekuatan sendiri dan mulai mengenal kuasa-Nya dengan lebih dalam. Salah satu tokoh Alkitab yang mengalami hal serupa adalah Gideon. Ketika Tuhan memanggilnya untuk menyelamatkan Israel, Gideon merasa dirinya tidak layak. Ia berkata bahwa keluarganya adalah yang paling lemah dan ia sendiri yang paling kecil di dalam keluarganya. Secara manusia, Gideon tidak melihat dirinya sebagai seorang pahlawan. Namun, Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak memanggil Gideon berdasarkan kekuatannya, tetapi berdasarkan penyertaan-Nya. Tuhan tidak berkata, "Engkau hebat," tetapi Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menyertai Gideon. Dan karena Tuhan menyertainya, Gideon yang merasa lemah itu dipakai untuk meraih kemenangan besar. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna atau kuat terlebih dahulu baru dipakai. Tuhan justru sering memakai orang-orang yang sadar bahwa mereka lemah. Sebab orang seperti itulah yang lebih mudah bersandar kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini Anda merasa tidak kuat lagi. Mungkin Anda lelah menghadapi pergumulan yang tak kunjung selesai. Mungkin Anda merasa gagal, tidak mampu, atau tidak layak. Jangan buru-buru menganggap kelemahan itu sebagai akhir. Bisa jadi, justru disitulah Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kuasa-Nya untuk dinyatakan. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 29, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Betapa indahnya janji Tuhan ini. Dia bukan hanya melihat kelemahan kita dari jauh, tetapi Dia datang untuk memberi kekuatan baru. Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Dia mengundang kita datang kepadanya dengan jujur, membawa seluruh kelemahan, luka, dan beban kita, lalu membiarkan Dia menopang hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa kemenangan hanya milik orang yang kuat. Padahal, dalam kerajaan Allah, kemenangan sering lahir dari hati yang hancur namun tetap percaya. Kuasa Tuhan bekerja bukan ketika kita merasa mampu, tetapi ketika kita berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau." Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Perhatikan, Paulus tidak berkata bahwa ia sanggup karena dirinya kuat, melainkan karena Kristus yang memberi kekuatan. Inilah rahasia hidup orang percaya. Kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan yang hidup di dalam kita. Mungkin hari ini Anda sedang berada di titik lemah.
Jangan malu mengakui kelemahan Anda di hadapan Tuhan. Datanglah kepadanya. Serahkan semua beban Anda. Biarkan Tuhan memulihkan hati Anda, meneguhkan langkah Anda, dan mengangkat Anda kembali. Percayalah, kelemahan bukanlah akhir dari cerita hidup Anda. Di tangan Tuhan, kelemahan dapat menjadi tempat lahirnya kesaksian. Air mata dapat berubah menjadi sukacita. Keputusasaan dapat berubah menjadi pengharapan. Dan orang yang merasa tidak sanggup dapat dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu, jangan takut ketika Anda merasa lemah. Justru di balik kelemahan itu, ada kuasa Tuhan yang siap dinyatakan. Tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah berdoa, dan tetaplah percaya. Sebab kasih karunia-Nya cukup, dan kuasa-Nya tetap sempurna di tengah kelemahan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena di tengah kelemahan kami, kuasa-Mu tetap bekerja dengan sempurna. Ketika kami merasa lelah, rapuh, dan tidak sanggup lagi melangkah, tolong kami untuk tidak menjauh dari MU, tetapi datang dan bersandar sepenuhnya kepadamu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan percaya kepada kasih karunia-Mu yang selalu cukup. Pulihkan hati kami, teguhkan iman kami, dan nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kelemahan yang kami alami. Kami percaya bahwa bersama-Mu kami akan dikuatkan dan dipimpin menuju kemenangan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.